wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala mab'usi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dan istiqamah di atasnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Min Mahasini Dinil Islam, di antara kebaikan-kebaikan agama Islam. Jadi agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensyiarkan dakwah ini kecuali tujuannya adalah untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, yang memiliki hikmah, yang memiliki keberkahan, yang memiliki keagungan, yang memiliki kebaikan dalam segala hal. Dan kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk berbangga dengan agama Islam. Ya. Dan inilah yang harus kita syukuri jemaah. Ketika di hari ini kita bisa beragama dengan agama Islam, kita berada di dalam fitrah kita yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka ini adalah kenikmatan. Kita berada di atas keimanan dan ketakwaan, maka ini adalah kenikmatan. Di tengah-tengah merebaknya syubhat dan syahwat, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbaha mu'minun asbaha ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa jadi pada saat terjadi fitnah itu, di pagi hari seseorang itu dalam keadaan mukmin, wa yumsi kafiran, dan sore harinya dia sudah menjadi orang kufur. Wa yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Bisa jadi seseorang di sore harinya dia mukmin, di pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk harga yang sedikit dari bagian-bagian dunia. Maka alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita dengan hidayah ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita tidak akan pernah bisa mendapatkan hidayah jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita mendapatkan hidayah. Allah jemaah, yang paling nikmat di akhir zaman seperti ini adalah ketika kita bisa berislam. Ketika kita bisa kembali kepada agama Islam. Ketika kita bisa mengikuti sunnah. Ketika kita bisa mempelajari keindahan Islam, itu nikmat. Ketika Allah bentangkan dunia dan kenikmatannya, ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih berpegang teguh dengan agama Islam. Di saat sejuta umat berusaha untuk mengejar dunianya, ada hamba-hamba Allah yang meluangkan waktunya untuk mempelajari agamanya. Wallahi, ini adalah al-mutamayyiz, orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wal 'asri, demi masa, demi waktu yang senantiasa berlalu. Zaman demi zaman akan senantiasa berganti. Tidak terasa tahun Masehi 2023 pun akan berakhir dari kita. Dan benar apa kata Allah, waktu akan senantiasa berjalan dan tidak akan pernah kembali. Innal insana lafi khusrin, sungguhnya setiap manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Setiap manusia, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Wa amil salihat, orang beramal saleh dengan amalan saleh yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di akhir zaman dia tidak meninggalkan nasihat. Justru orang seperti ini dia banyak memberikan nasihat kepada manusia untuk melakukan kebenaran dan memberikan nasihat untuk saling bersabar. Kenapa? Di sini ada nasihat kebenaran dan ada nasihat kesabaran.
Karena ketika seorang menyampaikan fakta kebenaran, dia harus sabar. Karena banyak tantangannya. Dan ketika ia menjumpai zaman penuh dengan fitnah, maka dia harus sabar untuk menahan diri agar supaya tidak tercebur ke dalam fitnah tersebut. Maka bersabarlah wahai hamba-hamba Allah, berpegang teguhlah dengan agama Islam, karena sesungguhnya tidak ada jaminan kita akan selamat kecuali agama itu adalah agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keindahan agama Islam adalah hikmah dari syariat zakat. Ya, setelah di pertemuan yang lalu kita sudah bahas masalah salat, apa hikmahnya, dan banyak sekali hikmahnya. Ya, di antara adalah kedisiplinan dalam hidup, itu adalah salat. Ketika kita bisa hadir salat tepat waktu di masjid berjamaah bersama imam, maka itu menunjukkan kedisiplinan kita. Jangan Anda berharap kehidupan Anda akan baik jika seandainya salat kita tidak baik. Jangan pernah kita berharap kehidupan kita akan teratur jika seandainya salatnya tidak teratur. Jika seandainya dalam Islam ada pendidikan terbaik, maka pendidikan itu adalah pendidikan untuk memerintahkan anak dalam rangka mendirikan salat. Betul atau tidak? Ya. Sejak kapan? Sejak usia tamyiz, 5 tahun sampai 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Diperintahkan anak itu untuk salat, nak salat, nak salat, nak salat. Meskipun tidak sampai derajat wajib. Nanti 9 tahun, 10 tahun mulai diwajibkan kepadanya, bahkan diberikan pelajaran berupa pukulan-pukulan yang memberikan efek pelajaran kepadanya. Ini Islam untuk menertibkan anak sejak dini bagaimana dia harus hidup teratur. Karena hakikatnya dia harus memperhatikan salatnya. Karena kunci dari semua amaliyah hamba dalam sehari itu adalah pada salatnya. Kalau salatnya teratur, salatnya rajin, salatnya disiplin, dari awal sampai akhir dia melaksanakan semua rukun-rukun sunnah-sunnah salat, syarat-syarat salat dia sempurnakan, insya Allah hidupnya pun akan demikian. Tapi kalau sudah hancur salatnya, maka akan hancur semua urusan-urusan hidupnya. Antum tahu kenapa banyak orang terlambat datang kantor? Karena dia terlambat datang salat, bahkan enggan untuk salat, akhirnya kerja pun enggan, dan itu berpengaruh jemaah. Jangankan di dunia, sampai ke surga pun berpengaruh. Ingat itu. Ya, salat kita itu cerminan kita bukan cuma di dunia saja. Antum tidak usah mempersempit sampai dunia saja, tidak, sampai ke surga. Dan Nabi SAW sudah bersabda dan mengatakan apa? Apakah kalian tidak takut terlambat masuk surga karena terlambatnya kalian datang untuk salat? Ayo, Nabi SAW bertanya demikian. Apa kalian tidak takut terlambat masuk surga ketika kalian terlambat menuju sholat? Efek nggak itu? Efek. Bukan cuma di dunia. Jadi sholat itu bukan urusan sederhana. Yang penting saya sudah sholat. Bukan. Sholat itu penting. Bukan yang penting saya sholat. Kenapa kok penting? Urusan dunia akhirat cerminannya di mana? Di sholat. Di sholat. Itulah indahnya agama Islam. Bagaimana Allah mensyariatkan sholat supaya mendisiplinkan hamba, membentuk karakter kejiwaan hamba. Orang yang suka sholat itu karakter jiwanya tenang. Kalau ada orang hidupnya pusing, mumet, urusan tidak selesai-selesai. Dia bertanya, konsultasi ke ahli siapapun itu. Maka tidak ada solusi terbaik kecuali dia harus sholat. Orang yang ingin memperbaiki hidupnya, solusi pertama yang harus dia perbaiki adalah salatnya. Sudah, sehancur-hancurnya hidup kita, tidak ada tempat terbaik untuk bermunajat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah hikmah zakat. Kata penulis rahimahullah taala, "Wanzur ila ma aujabahu Allahu minaz zakah." Maka lihatlah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kaum muslimin berupa zakat. Dan hikmah zakat. Tara mahasina jammatan. Kamu akan melihat, Anda akan melihat zakat itu memiliki kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Hikmah yang sangat banyak. Jadi kalau sampai zakat ini tidak ditunaikan, justru sebaliknya, keburukannya akan semakin banyak.
Nanti akan kita jelaskan mana yang harus dizakati, yang harus dikeluarkan, mana yang tidak harus. Karena banyak orang, Pak, zaman sekarang itu banyak orang kaya, betul nggak? Tapi nggak tahu apa-apa tentang kewajiban bayar zakat. Di pikirannya apa? Yang penting saya sudah sedekah, betul nggak? Yang penting saya sudah sodakoh ke anak-anak yatim, Ustadz. Loh, bukan sodakohnya. Kita akan bahas apanya? Zakat. Sodakoh wajib tidak? Bisa wajib, bisa tidak. Tergantung kondisi kan gitu. Tapi zakat itu wajib atau tidak? Hukum asalnya wajib. Kalau orang mampu bersedekah dengan kelebihan hartanya dan ternyata itu mencapai nisabnya, maka rubah hukumnya itu bisa berubah menjadi kewajiban zakat. Oleh karenanya kebaikannya sangat banyak. Di antaranya adalah islahu halil fuqara, untuk memperbaiki kondisi orang-orang fakir. Anda bisa melihat bagaimana hikmah dari zakatul fitr. Dalam Islam ini ada beberapa zakat ya. Ada dua ya. Yang pertama adalah zakatul fitr. Ya, zakat fitri atau bahasa kita zakat fitrah. Nggak tahu bahasa dari mana ya. Katanya zakat fitrah gitu. Apa sih zakat fitr? Zakat mengembalikan kita kepada fitrahnya, begitu. Kenapa kok harus zakat fitrah? Katanya untuk mengembalikan jiwa kita supaya bersih seperti fitrahnya. Sehingga kita lebaran semua dosanya terampuni ya, dan kembali fitri. Kembali apa? Suci. Bukan. Zakatul fitr adalah zakat iftar. Zakat sebagai tanda membatalkan puasa dengan berakhirnya bulan Ramadan. Makanya Idul Fitr itu bukan kembali suci, tapi kembali makan. Fitr itu iftar. Tahu iftar ya? Iftar apa sih? Buka puasa. Id itu momen yang terulang. Dalam bahasa Arab itu begitu. Fitr itu makan. Idul Fitr maknanya adalah momen makan-makan yang terulang setiap tahun. Bukan kembali suci. Kok ya CPD-nya? Puasa syarat dan rukunnya tidak sempurna. Masih banyak melakukan dosa. Pahala ngarep sempurna, belum tentu juga dosa kita diampuni. Betul nggak? Iya. Bukan kembali suci jemaah, tapi kembali makan-makan. Begitu pula dengan zakatul fitr. Zakat yang ditunaikan sebagai tanda bahwasanya kita akan segera membatalkan puasa kita dari berakhirnya bulan Ramadan. Ada zakatul fitr yang pertama. Yang kedua ada zakatul mal. Zakat harta yang harus dikeluarkan oleh setiap orang yang masuk dalam kategori-kategori nanti. Maka di situ ada islahu halil fuqara, memperbaiki kondisi orang-orang fakir. Ya, itu untuk memperbaiki kondisi orang-orang fakir. Sehingga orang fakir miskin itu diperhatikan hidupnya. Yang kaya memberikan sedikit hartanya dengan zakatnya ia kepada si fakir. Sehingga si fakir pun merasakan kebahagiaan hidup. Ada harapan kehidupan dan kebahagiaan baginya. Ketika seorang muslim memberikan zakatul fitr kepada fakir miskin, maka hakikatnya dia sedang membebaskan orang fakir miskin ini dan memperbaiki kehidupannya. Kapan seorang dikenakan kewajiban zakatul fitr? Kapan jemaah? Ketika dia memiliki kelebihan makanan pokok di malam hari raya. Terakhir sampai mau berangkat menghadiri sholat Id. Itu batas waktunya. Nah, kalau dia memiliki kelebihan bahan makanan pokok untuk berhari raya ada kelebihannya, maka sampai pada derajat wajib baginya untuk menunaikan zakat. Zakat dirinya dan zakat orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Suami memiliki tanggung jawab untuk membayar zakat istri dan anak-anaknya. Dan seorang memiliki waktu diwajibkan zakat sejak ia
dilahirkan ya sampai ia wafat selama dia dalam kondisi mampu. Bahkan dalam mazhab Hambali itu bayi yang usianya mencapai 4 bulan dan telah ditiupkan ruh baginya, maka disunnahkan bagi orang tua untuk membayarkan zakat anaknya. Paham ya sampai sini ya? Ini dalam mazhab Hambali. Nah, ini salah satu bentuk memperhatikan zakat agar supaya orang fakir miskin diperbaiki kehidupannya. Ya, silakan Anda bayar zakat ke fakir miskin, seumpama satu komplek yang miskin satu orang, Ustaz. Boleh enggak satu komplek ini menumpuk hartanya, makanan pokoknya, zakat fitrnya kepada satu orang ini boleh? Boleh jamaah. Rumahnya langsung jadi gudang beras boleh. Intinya kan kewajiban Anda bayar zakat di situ. Nah, terus nanti statusnya orang fakir miskin ini, Ustaz, kan dia punya kelebihan makanan, berarti dia bayar zakat lagi. Ya, dianjurkan seperti itu. Karena apa? Ketika dia telah menerima banyak zakat dari orang lain, otomatis ada kelebihan kan? Bahan makanan untuk berhari raya, dia punya banyak kelebihan, punya. Maka dia pun harus mengeluarkan zakat. Itulah Islam. Dan luar biasanya jemaah ya, zaman sekarang bingung nyari orang miskin. Percaya atau enggak sampean? Coba cari aja di Kota Pasuruan yang disebut miskin tuh kategorinya apa? Anak tuh kadang bingung ya. Ngelihat orang ngantri BLT. Tahu BLT ya? Bantuan langsung tunai dari siapa? Pemerintah. Yang 3 bulan sekali itu. Ya. Berapa ratus ribu? Anak bingung. Motornya Pak, ada yang PCE. Ada yang NMAX. Nggak ada, jarang yang ngontel jalan kaki ngapain kek. Tidak terlihat tanda-tanda kemiskinan. Yang perempuan pakai make up, menor-menor, larang make upnya. Lebih mahal daripada BLT-nya. Kadang kita mau bawa beras untuk bayar zakat, rupanya yang mau dikasih lebih kaya daripada kita. Ini terjadi Pak. Kami di Madura sendiri tuh kadang bingung mau menunaikan zakat kemana. Karena padahal kami hidup di desa loh ya. Hidup di desa. Kadang sampai sama orang tua, udahlah bawa aja ke kampung-kampung itu. Coba yang agak jauh dari Embong. Biasanya orangnya fakir-fakir, rumahnya jelek-jelek. Kita datang Pak pakai motor. Beras karungan sudah di kilo-kilo ini tuh 3 kilo. Nyampe sana Pak, rumahnya kok jelek. Oh iya kayaknya ini sudah ngasih Pak. Depan rumahnya rupanya kandang sapinya ada 6. Satu kandang isi 4-5 ekor sapi. Anak sampai bingung. Ini harusnya kita yang dizakati. Kita yang harusnya dizakati jemaah. Tapi udah terlanjur, beras sudah diterima, sudah matur sekelangkong. Udah matur nuwun mau gimana? Berarti apa? Di penduduk sekitar itu belum ada kesadaran untuk membayar zakat. Padahal nanti kita jelaskan ya zakatnya sapi itu berapa. Ayo. Ya kan? Iya. Mungkin jenengan belum percaya. Kalau sampai mau ke Pamekasan, Tanah Merah, sampai masuk aja tuh ke desa-desa itu. Lihat itu orang desa itu, ya Allah, rumahnya Masya Allah. Zuhud. Wallah zuhud. Antum kayak, aduh anak pengen sedekah jadinya. Lihat aja tapi depan rumahnya. Ada biasanya itu pakai bambu, anyaman bambu itu. Apa kalau bahasa kita? Gedek ya. Iya pakai gedek gitu. Iya udah tutup genteng itu sederhana. Ada 4 biji gitu depan rumah. Ini kandang anak saya yang pertama ini. Dibuka Pak, sapi 4. Sapi 5, sapi 6. Tiba-tiba orang yang ngarit datang. Jadi kita itu kayak, ya Allah harusnya kita ini yang menerima zakat. Betapa susahnya di zaman sekarang, betul. Makanya kata Nabi SAW apa? Akan datang hari di mana zakat tidak lagi diterima dan sedekah pun akan ditolak. Dan ternyata hari itu sudah mendekati waktunya. Betul nggak? Iya. Coba, sampai kalau seandainya gini. Dikasih zakat. Pak, kami menyalurkan zakat ke jenengan. Karena kami mandang jenengan kurang mampu semua. Sampai terima apa enggak?
Enggak kan? Sampai ngerasa mampu enggak? Ngerasa mampu. Ngerasa mampu. Loh, kasih aja. Coba. Ya, ada tulisan di plastiknya. Zakat fitr untuk fakir miskin. Mau nerima sampean? Enggak, Pak. Kenapa? Karena kita tahu. Kita mau ngasih zakat motor 2. Sedangkan di rumah kita motornya berapa? 1. Jadi kadar fakir miskin zaman sekarang itu naik kelas. Naik kelas. Kadang ketika mau nyambut berasnya saja, HP-nya lebih mahal daripada HP kita. Tapi kok ya diterima beras itu loh. Harusnya dia jual HP-nya, beli beras untuk bayar zakat fitr. Makanya ini agama Islam ya. Zakat fitr saja itu memiliki faedah besar. Belum lagi zakatul mal. Ya, banyak sekali faedahnya. Di antara setelah itu ada wasaddu hajatil miskin, memenuhi hajat kebutuhan fakir-fakir miskin. Wa qada'u dainil mudin, dan untuk membebaskan hutang orang-orang yang terlilit hutang. Nanti ada ayatnya ya. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya zakat itu hanyalah untuk 8 golongan. Ada 8 golongan. Yang pertama, fakir miskin. Jadi ini mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Kalau antum tidak ada di 8 golongan ini, maka jangan antum menerima zakat, justru antum harus menunaikan zakat. Yang pertama adalah orang fakir. Ya, di situ dibedakan. Yang kedua ada orang miskin. Apa beda fakir dan miskin? Perbedaannya adalah orang fakir dia tidak tahu besok makan apa. Hari ini pun dia tidak memiliki makanan, kemarin pun dia tidak memiliki makanan. Adapun orang miskin, kemarin masih bisa makan, hari ini masih ada, besok belum tentu ada. Itu miskin. Ya, sebagian ulama juga masih bingung ya membedakan antara fakir dan miskin dengan pengertian yang berbeda-beda. Ala kulli hal, ada fakir, ada miskin. Wal 'amilina 'alaiha, dan para amil zakat. Ya, dan para amil zakat. Wal muallafati qulubuhum, dan para muallaf yang dibujuk hatinya. Muallafati qulubuhum itu maknanya ada beberapa. Pertama, orang yang baru masuk Islam. Nah, kasih zakat tuh banyak-banyak, Pak. Jangan cuma 3 kilo, Pak. Ada orang baru masuk Islam, baru dapat sebulan, umumin tuh takmir masjid, komplek ini bayar zakatnya ke si fulan. Langsung kasih. Berat. Ya. Ustaz, kalau mu'allafnya udah 10 tahun, ya janganlah ngomong mu'allaf kalau sudah 10 tahun. Karena kan anggapannya sekarang mu'allaf itu, pokoknya dia masuk Islam, setelah lahir, baru masuk Islam, maka itu disebut mu'allaf. Padahal udah 20 tahun. Yes, dia sudah muslim, bukan lagi mu'allaf. Gitu loh. Maka yang disebut mu'allaf di sini adalah orang-orang yang baru masuk Islam pertama. Baru masuk Islam. Yang hatinya masih ada kemungkinan goyah. Maka diperkuat dengan memberikan banyak zakat kepadanya. Kemudian yang kedua, mu'allafatu qulubihim. Yaitu orang-orang yang ada kemungkinan besar mau masuk Islam. Dan ia sudah tertarik dengan agama Islam, cuman dia masih belum mau masuk Islam. Kurang titik. Supaya menambah keyakinannya terhadap agama Islam, maka diberikan zakat kepadanya. Ini boleh. Jangan lihat ada orang Nasrani ataupun apalah pokoknya, non muslim, dia sudah mulai belajar Islam, sudah mulai tertarik, sudah mulai nanya-nanya. Itulah. Sampean apa? Sampean kalau bisa langsung kasih zakat, waktunya zakat. Ini Pak. Ya, ini buat jenengan, ini udah kasih aja. Terserah dia mau nganggap zakat atau apa, yang penting jenengan bayar zakat.
Ya, itu mu'allafati qulubuhum. Golongan keberapa? Golongan keempat. Yang kelima, wa fir riqabi, dan untuk memerdekakan budak. Ya, dan untuk para budak. Nah, ini budak-budak ya, maka diberikan zakatnya. Wal gharimin, yaitu yang keenam, orang-orang yang terlilit hutang. Gharimin itu orang yang jatuh miskin karena sebab terlilit hutang. Dia awalnya hidupnya strata sosialnya tinggi, kemudian karena terlilit hutang, dia akhirnya bangkrut dan dia wajib mendapatkan zakat. Makanya kalau nggak pengen gharim itu bukan cuman orang punya utang, Pak. Tapi hutang itu sudah mendominasi hidupnya. Dan luar biasanya banyak gharimin elit di zaman sekarang. Betul apa enggak? Mobil bagus, rumah bagus, tapi gharimin. Utang banknya banyak. Berbunga-bunga. Hatinya sedih, utangnya berbunga-bunga. Kebalik. Benar enggak? Yang berbunga-bunga bukan hatinya, tapi apanya? Utangnya. Rumah kredit. Mobil kredit, motor kredit, mau buka usaha kredit. Ustaz, kalau anak tidak kredit, anak tidak punya rumah. Emang antum ditanya tadi hadapan Allah, kenapa antum tidak punya rumah? Enggak, malah sama Allah ditanya. Punya rumah? Iya. Dari mana? Dibuat apa rumahnya? Sudah, kalau belum mampu, ngontrak aja nggak apa-apa. Tahunan jadi kontraktor lu nggak apa-apa. Ustaz Yazid, hafizallahu ta'ala, beliau 18 tahun ngontrak jemaah. 18 tahun. Kalau seandainya beliau beli rumah, mampu tidak? Mampu. Beliau beli mobil, mampu? Mampu. Ada muridnya itu cerita kepada kami. Beliau itu pernah ada orang ngasih mobil diantar ke rumah kontrakannya. Ada sholat duhur, beliau tegur itu semua jamaah di masjid. Siapa naruh mobil depan rumah? Balikin katanya, suruh balikin. Tidak diterima. Coba. Ya, sebenarnya kalau para ustadz itu mau meminta fasilitas seperti halnya beliau, bisa. Tapi lihat, rumah masih kontrak belasan tahun. Sudah tidak perlu memaksakan sesuatu yang nggak perlu diburu-buruin gitu loh. Iya kan? Kan tidak perlu. Emang apa sih yang harus diburu-buruin dalam hidup ini? Ya, kalau memang bukan waktunya, ya sudah, sabar saja. Karena kalau sudah kita memaksakan diri, ya diburu-buruin mengadakan sesuatu yang sebenarnya enggak keburu, maka man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Itu kaidah fikihnya. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan suatu bukan pada waktunya, maka dia haram untuk mendapatkan tujuannya. Itu pasti. Banyak orang KPR segala macam. Nah, Ustaz, kalau KPR-nya kebesaran, Ustaz, apakah dia tetap menerima zakat, Ustaz, di zaman sekarang? Mobil, utang, Ustaz. Rumah lantai 3 utang, Ustaz. Ini semua utang, Ustaz. Wah, gimana, Ustaz? Apakah dia harus menerima zakat? Yang disebut gharim itu jatuh miskin sehingga berubah hidupnya karena sebab banyak hutang. Makanya lestarikan hutang di antara kita, ya. Biar apa? Jadi gharimin. Ya, na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita dari hutang. Makanya di antara dzikir pagi dan petang intinya apa? Doa berlindung dari hutang. Ya, keistimewaan orang zaman ini kalau dia nggak punya utang, begini nih. Bukan yang punya mobil. Kalau dia nggak punya hutang, begini. Kadang orang punya mobil, utang di warung aja susah dibayar. Betul nggak? Iya. Ya, ingat, hati-hati nih. Nanti antum dapat bayar dibayarin zakatnya lagi. Yaitu gharimin, orang-orang terlilit hutang. Kemudian yang ketujuh, wa fi sabilillah, dan untuk jalan Allah, yaitu orang-orang yang berperang. Orang yang berjihad di jalan Allah, maka dia diberikan ya zakat kepadanya untuk membantu dia supaya tidak kurang dalam perbekalan jihadnya. Wa ibnis sabil, dan begitu pula orang-orang yang menempuh suatu perjalanan dan habis bekal jalannya. Fariidatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah,
Wallahu alimun hakim. Allah mengetahui ketentuan ini lagi maha bijaksana terhadap segala hukum-hukumnya. Jadi sudah jelas di sini ada 8 golongan yang harus diperhatikan dalam masalah zakat, yaitu orang fakir, orang miskin, ambil zakat, muallaf, kemudian budak yang akan dimerdekakan. Kemudian yang ke-6 adalah orang telit hutang, 7 untuk jalan Allah fisabilillah perang. Yang ke-8 adalah orang yang safar dan putus jalannya, safarnya karena sebab kurangnya bekal. Maka inilah hikmah. Ya, kemudian wa qada'u dainil mudin wa minha at-takhalluqu bi akhlaqil kiram. Zakat itu sebagai bentuk akhlak yang mulia. Ya, minas sakha'i wal jud. Di antara bentuknya adalah memiliki sifat kedermawanan. Orang yang suka bayar zakat tepat pada waktunya itu dermawan, jemaah. Dia yang suka sedekah itu menunjukkan kedermawanan. Dan setiap manusia pasti akan menyukai orang yang dermawan. Betul nggak? Iya. Makanya kata Ustaz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan apa? Jangan pernah mengharapkan loyalitas. Ya. Kalau kita tidak membangun di atas royalitas. Iya. Jangan pernah mengharapkan orang itu loyal kepada kita jika kita tidak royal. Istri tidak akan loyal kepada suaminya ketika suami tidak royal. Betul nggak? Iya. Sahabat akan terputus ketika dia tidak royal. Tetangga pun akan membencinya ketika dia tidak royal. Makanya. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Sahabat mengatakan apa tentang Nabi? Ajwadun nas. Karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi itu manusia yang paling dermawan, terutama bulan sedekah. Bahkan Nabi berkata kepada Aisyah, ya, wahai Aisyah, apabila engkau memasak masakan marakah, yaitu sop kaki kambing. Ya, kalau zaman sekarang sop kaki kambing mahal, Pak, istimewa, betul nggak? Kalau zaman dulu, Pak, mana istimewanya kaki kambing? Dianggap remeh kan gitu. Ya, fa'aksiri ma'aha. Maka perbanyaklah kuahnya. Dan bagikan kepada tetanggamu, hai Aisyah. Suruh banyakin kuahnya. Supaya apa? Menunjukkan kedermawanan. Jadi kalau mau ngasih makanan, ada kuahnya, kalau bisa agak dibanyakin dikit kuahnya. Jangan dibiarin kering. Antara tetangga, ini kan sayur berkuah, kok nggak ada kuahnya. Menunjukkan pelit. Pada suatu ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, Rasulullah, kepada siapa saya harus bersedekah? Maka Nabi SAW bersabda, ila man aqrabi ilaiki minki baban. Kepada orang yang terdekat dari pintu rumahmu. Kepada siapa? Tetanggamu. Coba. Loyalitas akan tumbuh seiring royalitas itu ada. Maka ini menunjukkan akhlakul karimah. Ya. Jangan seperti aduan seorang wanita di zaman Nabi bernama Hindun binti Utbah mengadukan tentang suaminya. Apa aduan Hindun binti Utbah kepada Nabi? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, ini ajaran apa ya? Pelajaran buat para suami ini ya. Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan itu suami saya, rajulun syahih. Syahih itu jemaah beda sama bakhil ya. Beda. Kalau bakhil itu masih dia ngasih dia enggan untuk memberi kepada orang lain, tapi dia masih ada keinginan untuk mengapresiasi diri. Gitu loh. Tapi kalau syahih jemaah mau ditepol ke orang tambah ke dirinya loh. Pelit. Antum mungkin ingat Ustaz Abu Ghazi dulu pernah jelasin Abu Shibshib itu kan? Antum cari aja di YouTube. Kisah siapa? Abu Shibshib. Ntar habis ini cari aja. Gimana laki-laki pelit segala macam. Nggak pernah mau naik taksi. Kalau beli ya kambing cuman diambil jeruannya tok, kaki-kakinya tuh nggak pernah beliin istrinya daging, beli satu sabun untuk segala macam kebutuhan, mandi, nyuci, cuci piring. Segala macam sudah, cuma satu jenis sabun saja. Saking apanya? Pelitnya, tidak mau naik taksi. Saking pelitnya. Pelit kepada orang lain dan pelit juga kepada diri. Ini syahid.
Sampai-sampai seorang wanita Hindun ngadu kepada Nabi. Sampai-sampai suami saya lu nggak ngasih belonjo. Padahal kita tahu Abu Sufyan bin Harb itu adalah seorang saudagar kaya. Termasuk top di kota Mekah. Seorang tokoh, saudagar kaya raya. Tapi dikenal apa? Pelit kepada istrinya. Dan ini pelajaran untuk kita semua. Ya, pelajaran untuk kita semua. Ya, kadang ada ibu-ibu ngadu, Ustaz, gimana suami saya? Suami saya pelit padahal dia mampu untuk memenuhi kebutuhan saya, tapi pelitnya minta ampun ya Ustaz. Medit wal kikir. Ya, campur itu, mix jadi satu. Udah pelit kikir pula dia. Maka ingatlah bahwasanya sebaik-baik pemberian seorang laki-laki itu adalah kepada keluarganya. Ya, sebaik-baik pemberian laki-laki itu kepada keluarganya. Baru setelah itu kepada ayah ibunya. Pahami ini wahai para suami dan para bapak-bapak. Ya, yang pertama kali berhak menerima nafkah siapa? Anak dan istri kita. Karena itu di bawah tanggungan kita. Adapun orang tua, hukum asalnya orang tua itu justru orang tua yang nanggung anak sampai kapanpun. Cuman di situ ada moralitas dan etika Islam untuk berbakti kepada orang tua. Makanya bukan disebut nafkah, kepada orang tua itu bukan disebut nafkah. Bukan, tapi disebut albirru. Masuk dalam kategori albirru. Apa albirru? Berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Adapun bapak kepada istri dan anaknya itu disebut dengan nafkah. Pahami ini beda kalimatnya. Saat memenuhi nafkahnya orang tua. Loh, salah, itu albirru. Makanya dalam harta itu ada pembagian nafkah. Nafkah lebih diutamakan. Paham ya sampai sini ya? Anak dan istri harus lebih didahulukan. Nah, inilah faedah dari zakat. Ya, wal bu'du an akhlaqil li'am, dan zakat itu sebagai cerminan dari jauhnya seseorang dari akhlak yang tercela. Wa minha annaha tutahhirul qalba min hubbid dunya bi badli al-yasir. Ini juga zakat itu membersihkan hati agar supaya kita bisa hidup sederhana. Ya, zaman sekarang nih harus hidup sederhana jemaah. Sekalipun banyak harta kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat, tujuannya adalah untuk membersihkan hati. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan hati mereka. Ya, itu fungsinya untuk mensucikan hati. Ya, dan berdoalah kepada mereka, yaitu doakanlah mereka setelah mereka menunaikan zakat. Dan ini juga untuk mengurangi rasa cinta kita yang menggebu-gebu terhadap urusan duniawi. Dunia itu sementara jemaah. Apapun yang kita kuasai saat ini dari dunia, pada hakikatnya ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Betul atau tidak? Ya itulah. Hak anak yatim, hak fakir miskin, ada hak orang-orang yang harus menerima zakat. Wa minha hifdzul mali minal muqaddirati wal munghisati al-hissiyati wal ma'nawiyah. Dan ini juga zakat itu melindungi harta ya, baik secara nyata ataupun secara maknawi. Orang yang suka sedekah, orang yang berzakat, maka tetangganya akan melindungi dirinya. Betul nggak? Iya. Tapi kalau orang sudah pelit, kemalingan, tetangganya bakal ngomong, pelit kon, gitu kan? Iya apa enggak? Iya. Mari ini tadi wong cek medite. Ya. Biasa begitu kan munculnya? Iya. Coba kalau dia dermawan, ya, dia akan menjaga. Kamu ngapain? Kamu mau mencuri? Kamu begini? Iya. Ya. Jadi ini faedah besar jemaah untuk kita semua. Bagaimana tadi loyalitas melahirkan loyalitas, maka itu nyata adanya. Dan secara maknawi, baik itu di dunia ataupun di akhirat, maka itu memiliki keagungan. Bahwasanya orang yang tidak membayar zakat, terutama zakat mal ya, padahal dia wajib menunaikannya, maka Allah akan jadikan ya zakatnya itu akan jadikan hartanya itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti seekor ular besar. Akan diwujudkan seperti seekor ular besar yang memiliki taring dan ia akan menggigit orang itu. Maka ular ini akan mengatakan, saya adalah maluka, ana maluka wa ana kanzuk. Saya adalah hartamu dan saya adalah simpanan-simpananmu yang tidak engkau zakati.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, hadza ma kanaztum li anfusikum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah balasan kepada mereka. Ya, Allah akan setrikakan harta itu ke dalam punggung-punggung mereka, pipi-pipi mereka, menghancurkan tubuh mereka. Dan Allah mengatakan, inilah harta simpanan kalian yang selama ini kalian simpan dan tidak pernah kalian keluarkan. Rasakan apa yang kalian simpan selama ini. Maka ini bukti bahwasannya efek buruknya tidak sekadar di dunia, tapi juga di akhirat. Harta tidak berkah karena ada apa? Di situ ada hak orang lain. Kemudian juga syariat dari zakat ini adalah membantu untuk berjihad fisabilillah, sebagaimana kita jelaskan tadi. Jihad itu butuh bekal, jemaah. Ketika kaum muslimin kekurangan bekalnya, maka orang-orang kaya harus bersedekah dan mengeluarkan sebagian hartanya untuk berjihad. Seperti siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bersedekah untuk perang Tabuk 900 ekor kuda dan 100 ekor unta beserta bekal-bekal pelananya dan lain-lainnya. Tidak tahu itu dihitung berapa miliar untuk sekali berangkat jihad. Makanya, ya, langgeng enggak hartanya? Langgeng. Orangnya mati, hartanya hidup. Kita orangnya hidup, hartanya mati. Kenapa? Karena malas bersedekah. Apa nih kalau anak ceplas-ceplos saja ya? Ya, karena memang itulah yang kita rasakan, kan gitu. Ya, kemudian diantaranya juga agar supaya kaum fakir miskin itu tidak berputus asa. Kan kita sudah jelaskan betapa banyak daerah-daerah kristenisasi, daerah-daerah, ini kurang berapa nih? Kurang semenit. Bentar lagi ini sudah. Daerah-daerah misionaris segala macam. Di situ yang diserang siapa? Orang fakir, miskin. Diberikan hanya beberapa kilo beras, beberapa kilo gula, sembako segala macam. Udah. Setelah itu bisa diajak untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi. Apakah di zaman kita sudah semakin berkurang atau bertambah? Jawabannya adalah semakin bertambah, bukan berkurang ya, semakin bertambah. Jangan masuk-masuk aja itu ke daerah selatan. Nah, itu coba lihat. Ya, banyak sekali itu terjadi karena sebab apa? Orang-orang fakir terkadang merasa putus asa atas bantuan kaum muslimin yang tidak lagi peduli kepada saudaranya. Sehingga dia tidak mau menerima bantuan dari siapa? Dari orang-orang non-muslim. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ini waktunya azan ya. Ya, nanti setelah itu baru kita lanjut lagi.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita seputar zakat. Ini waktu iqamahnya berapa menit? 12 menit. Baik. Insyaallah enggak lama, Pak. Jadi, setelah kita membahas tentang fadilah atau keutamaan dari zakat, buah manisnya apa saja, ya, maka diantaranya yang harus kita pahami siapa yang wajib bayar zakat. Ya, maka dalam Islam syaratnya itu cuma dua, Islam dan merdeka, sudah. Syarat wajib bayar zakat itu pokoknya di Islam sama merdeka, bukan budak. Tidak dipersyaratkan harus balik, harus dewasa, harus berakal, enggak. Jadi kalau ada anak kecil punya harta pemberian dari orang tua yang konglomerat contohnya, dia tabungannya MM-an, contoh, tetap enggak kena kewajiban zakat? Ya. Ada anak usia sebelum balik, orang tuanya meninggal, dia mendapatkan warisan harta penuh dari orang tuanya. Apakah dia tetap wajib membayar zakat? Jawabannya adalah iya. Makanya orang yang ngurusi anak yatim, terus yatim elit, ya, yatim tapi elit dia, hartanya banyak, maka keluarganya wajib memperhatikan kapan nih anak harus bayar zakat malnya. Paham ya sampai sini ya? Kita akan bahas masalah zakat mal. Ya. Jadi tidak disyaratkan balik ataupun berakal. Mau zakat fitri atau zakat mal sama sebenarnya. Ustaz, kalau ada orang gila meninggalkan harta yang sangat banyak, bagaimana? Apakah boleh diambil oleh keluarganya? Jawabannya adalah haram keluarga mengambil harta orang gila ini. Mungkin dia saking kayanya sampai gila, ya kan? Iya. Terus gimana Ustaz hartanya? Ya kalau mencapai nisabnya, haulnya telah sampai, waktunya telah sampai, maka harus ditunaikan zakatnya. Kemudian di antara harta yang harus dikeluarkan, syarat hartanya, kita akan bahas syarat hartanya. Pertama, harta tersebut dimiliki secara sempurna, itu milik antum. Nggak boleh yang dizakati ada milik orang lain, itu harus dipisah dulu tuh, milik orang lain. Contoh milik orang lain siapa? Ketika harta suami dan istri bercampur. Paham sampai sini? Apakah harus ditunaikan Ustadz zakatnya suami istri yang hartanya bercampur? Jawabannya harus dipisah dulu. Makanya Anda kan pernah bilang, tolong suami istri harta itu dipisah. Mana status harta suami, mana status harta istri. Bukan masalah cinta-cintaan, ini urusan dunia akhirat. Suami mati, hartanya bercampur dengan istri. Mana harta suami yang harus diwariskan kepada anak? Betul atau tidak? Ya, betapa banyak kejadian seorang suami mengatasnamakan asetnya semua atas nama istri. Suami ini wafat, anak yang seharusnya menerima warisan dari bapaknya tidak bisa menerima waris, terhalangi oleh ibunya dengan membawa sertifikat tanah, rumah, mobil dan yang lain-lainnya. Betul? Betul. Anak pernah Pak jumpai begitu Pak, nyampe di rumahnya kata ibunya, Ustadz mau ngapain? Ini buktinya, sertifikat tanah, rumah semua atas nama saya. Gimana? Padahal suaminya tidak menghibahkan. Beda lagi kalau hibah. Hibah nggak masuk ke kategori harta waris. Lah terus anaknya dikasih apa? Ya wallahu a'lam bishawab. Padahal ada hak anak enggak di situ? Ada. Ibunya berarti makan hak anaknya. Ini akibat dari, ini banyak beredar di masyarakat, betul nggak? Suami kalau bisa mengatasnamakan aset atas nama istrinya, padahal enggak seperti itu, harus dipisah. Ini loh syariat harta zakat mal itu. Nanti kalau suaminya sampai pada nisab dan haulnya, ya harta suami. Kalau harta istri nggak nyampe, ya enggak. Jangan dicampur jadi satu biar bisa bayar zakat. Ini nggak boleh. Paham ya sampai sini ya? Jadi harta masing-masing. Ustaz, kalau bayar zakat mal pakai harta gonong gini Ustaz. Kan ada nih Ustaz. Ya nggak boleh, tetap harus di. Dan itu di undang-undang ada harta gonong gini itu. Ada. Kami di pondok Pak ya.
sama santri, ana itu ngajarin tentang masalah rumah tangga sampai masalah undang-undang harta gono gini. Kenapa? Biar mereka tuh melek gitu loh. Ketika nanti menikah tuh sudah tahu. Karena banyak di antara kita yang menikah nggak tahu hukum harta gono gini. Yang ada taunya ribut. Betul apa enggak? Ya oke, sampai ada ribut sama istrinya. Anaknya ada jaminan tidak ribut. Cucunya banyak tidak. Rumah-rumah yang harusnya diwariskan, dibagi warisnya, kemudian dia matan, udah enggak usah dibagi, biar saya yang tinggal sini. Sampai 7 turunan statusnya haram tuh rumah. Rumah panas. Betul atau tidak? Apakah nanti terbawa di akhirat? Jawabannya iya. Makanya harta itu harus diperhatikan dalam Islam. Kemudian yang kedua, harta tersebut adalah harta yang berkembang. Bukan harta yang menyusut, tapi harta yang berkembang. Maka ini syarat kedua, wajib zakat. Kemudian yang ketiga, harta tersebut telah mencapai nisab. Tahu nisab ya? Nisab itu kadar wajib zakat mal. Yang keempat, telah mencapai haul, yaitu perputaran waktu 1 tahun perhitungan bulan Hijriyah, bukan Masehi, bukan Desember ketemu Desember, Pak. Muharram ketemu Muharram, Rabiul Awal ketemu Rabiul Awal, Ramadan ketemu Ramadan. Jangan, berarti 23 Desember berarti anak harus 23 Desember. Salah, Pak. Tapi hitungan pakai apa? Kalender Hijriyah, haulnya. Kemudian yang kelima, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Jadi memang kebutuhan pokok sudah terpenuhi, tapi harta itu memang ada terus. Nah, kelebihan itulah yang dijadikan zakat mal. Kalau emas, 85 gram emas murni 24 karat, maka 2,5%. Apanya? Zakatnya. Dan zakat ini ada asman. Asman itu emas, perak, mata uang. Jadi uang-uang itu masuk dalam kategori asman, alat tukar. Kemudian ada lagi harta zakat mal, itu hewan ternak, unta, sapi, dan kambing. Kemudian yang ketiga ada pertanian dan buah-buahan, baik itu gandum, kurma, ataupun anggur. Ya, itu ada pembagiannya. Emas itu kalau 85 gram emas 2,5%. Kalau perak itu 595 gram perak murni, itu zakatnya 2,5%. Kalau mata uang ikut ke nisabnya emas, yaitu 2,5%. Kalau harta sekarang 85 gram ya sekitar 6 juta, 6,5 juta lah. Karena harga emas kan semakin naik ya. Kalau diduitin itu 6,5, 6 juta atau 6,5 juta. Nah, kalau hewan ternak, unta, sapi, kambing, kalau unta punya 5 ekor, ya, nisabnya sampai unta punya 5 ekor, maka ada zakatnya. Kalau sapi itu nisabnya itu batas zakatnya, wajib zakatnya kalau sudah punya 30 ekor. Nah, itu para peternak sapi, ya kan? Itu wajib. Kambing 40 ekor. Itu harus ada yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian hasil pertanian. Kalau diairi dengan cara gratis, sampean bertani di samping sungai. Paham ya? Tinggal macul, air masuk. Nggak perlu pakai alat apapun. Maka zakat pertaniannya itu 10%. Kalau pakai usaha harus nyari air, ngebor dulu segala macam, maka 5%. Karena ada biaya di situ. Kami sampai sini ya. Kemudian ada zakat barang dagangan. Barang dagangan itu nisabnya seperti nisab perak dan emas. Orang yang jual mobil, jual rumah, developer rumah, perumahan segala macam. Kan banyak tuh. Hitungannya hitungan ke duit, sama seperti emas dan perak. 6 juta kalau 85 gram emas. Intinya 2,5% dari total harta. Paham ya? Ustaz, kalau hartanya 100 juta, ya hitung aja. Ya, hitung aja. 2,5%-nya itu berapa? Kemudian ada harta karun. Kalau harta karun, tiba-tiba dia kaya karena nemu harta karun. Harta karun itu gimana? Harta peninggalan orang zaman dulu, kita nemukan tidak pakai usaha, tiba-tiba langsung kaya. Nemu harta karun. Bukan harta temuan ya. Bukan apa? Bukan harta temuan yang enggak. Tapi ini harta karun. Maka saat itu juga harus dibayar 20%. Ketemu harta karun, uang emas perak dari zaman Romawi kuno, semua dikalkulasikan, ketemu total rupiahnya, dikurangi 20% untuk bayar zakat malnya. Itulah zakat mal. Dan ini untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.